Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, untuk mata kuliah perlindungan anak ini ya. Jadi ini adalah mata kuliah khusus sebenarnya ya untuk hukum perlindungan anak, di mana memang mata kuliah ini diberikan sebenarnya jurusan gitu biasanya, tetapi karena memang kalian ini semester berapa? Semester 5 ya? Ya, Bu. Ya, ini semester 5. Jurusannya hukum pidana, konsentrasinya semua. Pidana ini, Bu, sebagian mungkin. Iya, ini memang biasanya ini konsentrasi hukum pidana gitu. Nah, jadi mata kuliah ini memang khusus gitu ya. Nah, untuk waktu, kalau kita buat 7:30 aja bisa nggak ya minggu depan? Atau jam 7 aja lah ya, jam 7, tetapi kita mungkin mulainya jam 7:30 ya. Jadi jam 7 kita tetap mulai, tetap kalian standby kan jam 7. Mana tahu ya kendala jaringan, ya kan kayak tadi Bu tuh susah kali mau masuk ke Zoom gitu. Ada sampai 3 kali restart ya. Mungkin kendala di jaringan atau di kendala di internet atau kendala di laptop kita atau di HP. Jadi namanya online ini memang sulitnya seperti itu, banyak kendala-kendala teknis gitu ya. Jadi ya udahlah tetap aja jam 7 kita mulai dan nanti 7:30 Ibu usahakan itu sudah fix gitu ya. Oke ya. Untuk bahan ya. Bahan Ibu nih masih di Word. Untuk bahan masih di Word ya. Jadi karena masih di Word, belum bisa Ibu share screen ya. Bisa nggak dari kalau Word di share screen? Ada yang pandai nih? Salah ya, coba ya Ibu share screen ini ya. Coba bentar. Masuk ke kalian. Masuk nggak bahan Ibu? Lagi proses, Bu. Belum. Izin belum, Bu. Belum ya? Ntar ya, mungkin masih loading ya. Oke, udah masuk? Belum ya? Dibentuk negara-negara Belum, Bu. Kayaknya udah lah, udah kan? Sudah, Bu. Udah ya, oke. Jadi bahan Ibu masih dalam berbentuk Word ya. Bukan Word sih, bisa biasanya PDF gitu kalau dia apa namanya? Di ini. Oke, jadi udah nampak ya bahan Ibu ya. Udah nampak bahan Ibu? Tes? Udah, Bu. Oke, ya, jadi boleh dilihat ya. Baik, untuk mata kuliah ini mungkin kita jelaskan dulu tentang apa itu definisi daripada perlindungan anak ya. Jadi perlindungan anak itu dia merupakan sebuah upaya atau kondisi di mana anak itu mendapatkan hak dan kewajibannya ya. Jadi ada perlindungan anak agar mereka mendapatkan hak dan kewajiban. Nah, Undang-Undang Dasar kita juga, konstitusi kita itu di pasal 34 ya, amandemen keempat ya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 itu menjelaskan bahwa fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi konstitusi sendiri memang sudah menjamin hak-hak daripada perlindungan anak, yaitu pada pasal 34, dan dia di-include ya dengan fakir miskin dan anak-anak terlantar gitu ya. Kemudian di dalam hukum Islam juga memberikan perlindungan ya terhadap seorang anak, di mana anak-anak itu merupakan
amanah ya, atau anak-anak itu juga merupakan apa namanya? Anak-anak itu merupakan perhiasan di dalam kehidupan dunia dan menjadi amal soleh. Jadi memang anak itu sangat dilindungi. Anak itu adalah sesuatu yang memang harus kita jaga sebagai amanah dari Allah gitu ya kalau dalam Islam. Nah, tadi di konstitusi di pasal 34, kemudian juga di dalam hukum Islam juga anak itu sebagai amanah ya. Kemudian kalau kita melihat banyaknya Komnas ya, Komnas Anak khususnya ya. Jadi Komnas Anak ini dibuat atau dibentuk oleh pemerintah untuk melindungi khusus untuk kasus-kasus yang terjadi pada anak. Apakah anak sebagai korban atau anak sebagai pelaku gitu ya. Jadi tidak hanya si anak sebagai korban, tapi kalau anak yang melakukan kejahatan seperti apa? Nah, tetap ada badan atau komisi ya, Komnas Anak ya, yang membantu atau yang menjadi garda terdepan mungkin ya untuk membantu kasus-kasus anak ya, apakah anak sebagai korban atau anak sebagai pelaku. Nah, dari data-datanya juga banyak ya dari tahun 2011 dan mungkin kalau kita update dari sekarang mungkin sudah ribuan kasus-kasus yang terjadi untuk kasus anak seperti itu ya. Nah, kemudian di dalam undang-undang kita sendiri ya itu ada 2 undang-undang yang biasa dipakai di dalam perlindungan anak ya, yaitu Undang-Undang 35 2014 ya tentang perlindungan anak dan juga Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ya. Jadi memang banyak sekali undang-undang yang melindungi anak, tetapi 2 ini yang biasa sering dipakai, yaitu adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA ya, Sistem Peradilan Pidana Anak ya. Nah, kemudian di dalam konsep anak itu sendiri ya, ada namanya ini dia. Ada namanya restoratif justice dan diversi ya. Jadi kalau kalian biasa menangani kasus anak itu pasti tahu ya apa itu restoratif, apa itu diversi. Tetapi kalau baru mungkin Ibu akan sedikit jelaskan ya. Jadi konsep RG dan konsep diversi ini dia ada pada SPPA kita, Sistem Peradilan Pidana Anak kita ya. Jadi memang yang banyak dikaji akhir-akhir ini adalah konsep restoratif justice yang masuk dalam Undang-Undang 11 2012 dan juga konsep sebentar ya. Dan juga konsep diversi ya. Konsep diversi juga ada di dalam Undang-Undang 11 2012. Nah, yang kita lihat di dalam presentasi Ibu ini adalah segitiga proses restoratif justice yang dituliskan oleh Tony F. Marshall ya, di mana di situ ada victim ya, yaitu korban, kemudian ada pelaku, ada community ya, lingkungan, dan ada juga justice, keadilan. Jadi ini merupakan segitiga proses daripada restoratif justice. Tapi ingat ya, perbedaan antara restoratif justice dengan diversi itu ada gitu ya. Nah, kalau dia restoratif justice dia itu masih konsep ya. Kemudian kalau dia diversi itu dia adalah pelaksanaannya, pelaksanaan daripada restoratif justice. Jadi restoratif itu adalah konsep ya, RG itu konsep, dan diversi itu adalah prosesnya atau mekanisme ya. Mekanisme di dalam ini apa namanya mewujudkan yang namanya restoratif justice ya. Dan ini biasa ada di dalam sistem peradilan pidana anak kita. Jadi biasanya ini diberikan kepada anak sebagai pelaku ya. Kita masih bahas anak sebagai pelaku, belum anak sebagai korban gitu ya. Bentar ya.
Ada yang baru masuk ini teman-teman. Oke, kemudian, nah di dalam apa itu definisi daripada restoratif justice? Nah kalau kita lihat di sini itu adalah sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan di dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Ya, jadi RG ini dia sebenarnya sebuah konsep, ya, konsep yang mengharapkan bahwa pelanggaran tersebut itu bisa diselesaikan secara bersama-sama dan pelanggaran tersebut itu efeknya itu demi masa depan anak. Jadi diharapkan masa depan anak itu tidak masuklah ke dalam penjara gitu ya bagi anak-anak sebagai pelaku ya. Jadi diharapkan bisa diselesaikan di dalam konsep restoratif justice saja atau diselesaikan secara bersama-sama. Makanya tadi ada yang namanya offender, pelaku, ada community-nya dan ada korbannya, serta pastinya ada justice. Artinya justice di sini bisa dia kepolisian, bisa dia di tahap kejaksaan ya, atau di tahap pengadilan ya. Jadi tahap pengadilan juga tetap tiga instansi tersebut itu tetap dilakukan yang namanya diversi ya, diversi dengan harapan restoratif justice seperti itu. Mungkin sampai sini pembahasan Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan tentang diversi dan restoratif justice ini. Silakan, ada mungkin yang ingin ditanyakan? Tentang konsep diversi atau keadilan restoratif. Jadi banyak ya. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dibahas dari konsep ini, dan ini merupakan konsep yang baru seperti itu ya. Kenapa Ibu katakan baru? Karena memang konsep ini baru masuk pada Undang-Undang 11 2012. Jadi di tahun 2012 lah konsep restoratif justice ini masuk ke dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Walaupun memang sebelumnya sudah banyak tulisan-tulisan atau orang yang menggaungkan tentang restoratif justice ini kepada pelaku anak gitu ya, anak sebagai pelaku. Ya silakan Ibu kasih waktu sesi tanya jawab ya. Karena kadang kita nggak terasa waktu udah sekian menit ya kan, belum ada tanya jawab. Silakan Ibu buka kesempatan. Ada mungkin yang ingin ditanyakan tentang konsep diversi dan restoratif justice ini? Atau masih bingung ya? Terlalu cepat mungkin Ibu ya buka konsep ini ya. Bu, izin bertanya Bu. Ya silakan. Bu, tadi kan restorasi justice pertimbangan dari beberapa pihak maksudnya beberapa pihak yang ada dalam situasi hukum tersebut. Maksudnya nanti untuk suatu putusan itu ditentukan berdasarkan apa ya Bu? Apa dari hakim sendiri ada negosiasi di situ dengan pihak-pihak atau kesepakatan bersama atau ada ketentuan yang lebih spesifik Bu? Prosesnya gitu ya. Iya Bu. Ya, jadi mekanismenya itu ya sebenarnya tidak dari hakim, dia mulai dari kepolisian dulu gitu. Dari tingkat kepolisian si anak udah ditangkap misalnya kan sama polisi. Nah, dari polisi ini kita udah ngelakuin diversi dalam Undang-Undang 11 2012 itu. Nah, jadi diversi itu dia ada ruangan tersendiri. Ya, misalnya si anak melakukan pencurian HP misalnya ya. Jadi pencurian HP itu dan ada syaratnya memang dia di bawah 7 tahun ya. Anak-anak yang bisa didiversi itu dia di bawah 7 tahun untuk kasus-kasus kejahatan di bawah 7 tahun.
Nah, nanti di ruangannya itu dia mekanismenya ada namanya pihak Bapas ya. Kemudian ada juga nanti dari si korban, ada pihak keluarga korban, pihak keluarga pelaku. Jadi community tadi yang Ibu bilang di segitiga restoratif justice itu semua harus lengkap gitu ya. Nah, setelah lengkap nanti dirembukan gimana bisa nggak anak ini dimohonkanlah untuk melakukan yang namanya penyelesaian secara perdamaian gitu ya. Jangan sampai ini naik ke kejaksaan dan naik ke dalam tingkat pengadilan gitu kan. Diselesaikan dulu berembuk secara community tadi yang Ibu katakan. Tetap ya ada justice-nya ya. Artinya di sini bisa kepolisian atau kejaksaan gitu. Nah, kalau misalnya berhasil diversi di tingkat kepolisian ya sudah si anak dinyatakan bebas, tapi dengan catatan mungkin atau dengan hal-hal yang memang harus dipenuhi oleh pihak si pelaku, keluarga si pelaku. Kenapa dia mencuri HP gitu ya? Apakah terjadi kesulitan ekonomi? Maka itu juga harus dilihat. Jadi pertimbangan oleh pihak korban dan juga kepolisian untuk mempertimbangkan, oh ternyata sulit ekonomi, maka dimohonkanlah kepada si korban untuk bisa memaafkan, seperti itu. Ya, tapi itu untuk kasus anak ya, artinya anak itu kan usianya itu adalah 17 tahun ke bawah gitu. Kalau orang dewasa ya tidak, gitu, tetap diproses walaupun dia mencuri HP gitu. Itu mungkin ya Nanang ya. Nanang, bisa dengar Ibu kan? Baik Bu. Paham Bu, paham. Iya, oke. Ada Berarti, lagi yang mau izin Bu. tanya? Izin Bu. Berarti masih tahap mediasi ya Bu, kalau di sini? Dia sebenarnya kalau kita bilang mediasi juga bisa dikatakan mediasi, tetapi kan mediasi itu lebih ke arah perdata ya sebenarnya ya. Kalau dia perbedaan ya antara diversi dengan mediasi, mediasi itu adalah pada ranah perdata. Sedangkan untuk ranah pidana nggak ada kata mediasi gitu. Ya, makanya masuklah dia konsep restoratif justice di dalam hukum pidana. Dengan sistemnya itu adalah diversi. Makanya Ibu memang pernah ditanyakan apa sih beda diversi dengan mediasi gitu ya. Nah, bedanya itu ada pada hukumnya. Kalau mediasi dia dihukum perdata, karena hukum perdata itu kan dia antara penggugat dan tergugat ya, tidak ada negara di situ ya. Nah, kalau dia hukum pidana ini kan udah hukum publik gitu. Nah, dalam hukum publik tuh nggak ada mediasi. Kamu cari dimanapun kasus tindak pidana nggak ada mediasi. Carilah, pasti nggak ada. Yang baru ada itu baru di dalam sistem peradilan pidana anak ini. Gitu. Walaupun mungkin di prakteknya ada ya, misalnya berperkelahian gitu kan damai-damai gitu ya. Mungkin di prakteknya ada, tapi secara normatif nggak ada hukum pidana. Baru di dalam hukum perlindungan anak inilah yang ada sistem diversi ini gitu. Itu mungkin ya Nanang ya. Baik Bu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Izin Bu, saya bertanya Bu. Ya, silakan. Saya atas nama Ridho Setiawan Lubis. Gini Bu, saya mau nanya tentang hal perlindungan anak nih Bu. Mungkin bisa dibilang di luar dari diversi sama mediasi yang seperti Bu jelaskan. Jadi gini Bu, kalaulah seandainya ada seorang anak yang di bawah 17 tahun melakukan suatu kriminal, jadi nanti pas dia di umur 17 tahun atau lewat dia mengurus SKCK, apakah dia bisa, atau kalaupun dia bisa mengurus SKCK apa ditandai contreng merah Bu, atau seperti apa Bu? Bagaimana Bu? Bisa dijelaskan Bu? Terima kasih. Dia tadi udah apa Ridho? Kurang nangkap Ibu tadi soalnya. Dia udah dihukum gitu, 17 tahun kena hukuman. Enggak. Gini, ini ada anak gitu yang di bawah 17 tahun melakukan tindak kriminal atau mencuri atau apa gitulah ya. Nanti di suatu saat pas dia di umur 17 tahun, udah lewat 17 tahun lah. Dia nggak diversi di penjara anak tersebut gitu. Oh, kalau di penjara enggaknya sih, kalau bisa kita bilang di penjara lah Bu, bisa dikatakan di penjara, dikurung. Ya tetap lah, ada jadi nanti kalau SKCK-nya kena dia, nggak bisa.
Ya, jadi walaupun dia ada di bawah umur, diversinya gagal atau belum ada konsep diversi dia di penjara ya, tetap SKCK-nya ada apa merahnya gitu, catatan merahnya seperti itu. Merahnya ya. Oh, begitu ya. Ya, tetap ada ya, walaupun Oke, dia Bu, terima anak, kasih. dia diputus ingkrah ya, maka di SKCK tetap kena label merah ya. Oke, Ridho? Tetap ada tandanya. Bu. Ya. Iya, Bu, siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silakan. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Pas? Nggak ada lagi? Tidak ada, Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Mungkin saya kecepatan ya menjelaskan konsep ini ya. Karena tadi gangguan jaringan jadi bingung ini filenya yang mana, rupanya dapat konsep diversi ini udah jadi saya jelaskan gitu. Harusnya kan maunya ruang lingkup dulu ya. Jadi mohon maaf ya kecepatan mungkin jadi masih agak beberapa yang bingung ya, tapi minggu depan nanti akan saya bahas lah ruang lingkup ini karena diburu-buru mau ngambil bahan yang mana ini yang rupanya nampak yang diversi udahlah ini aja dulu kan. Karena tadi gangguan jaringan susah masuk Ibu kan. Nyari-nyari file lagi gitu, banyaknya file di laptop ya, share pula file Ibu di laptop, jadi adalah mana yang dapat Ibu share screen kan aja ya kan sama kalian. Tapi insya Allah dapat lah ya pahamnya konsep diversi. Nanti minggu depan di samping ruang lingkup Ibu jelaskan lagi tentang diversi dan RG ini ya, karena memang sebenarnya pembahasannya tuh banyak, bahkan ini menjadi tesis dan disertasi orang biasanya konsep ini ya. Jadi disertasi juga pakai konsep RG ini karena begitu luasnya yang mau dijelaskan gitu. Bagaimana definisinya, bagaimana sejarahnya, bagaimana RG di beberapa negara, bagaimana RG itu masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak kita, bagaimana juga efektivitasnya itu kan banyak sebenarnya yang mau dijelaskan ya. Kemudian apakah RG ini menjadikan SPPA atau sistem pidana kita lebih baik atau tidak, itu kan sebenarnya banyak penjelasannya ya, dan dibutuhkan banyak penelitian di situ. Oke, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kita metopel jumpa lagi ya di kelas ini ya besok? Iya, Bu. Iya ya. Oh, kelasnya sama ya, penelitian besok. Ada yang beda? Besok nggak ngambil metopel sama Ibu? Oh, berarti ngambil semua ya metopel ya. Oke. Karena metopel juga besok, jadi Ibu harapkan kalau jam-jam 7 lewat, harap maklum lah ya. Entah nanti jaringan, entah nanti laptop Ibu bermasalah. Yang pasti jam 7 Ibu udah berusaha masuk ya. Kalaupun dapat ya 7.15, untung-untung udah bisa langsung apa namanya kasih link gitu. Maka tadi nanya ada linknya Bu, iya sebentar ya masih bermasalah pula jaringan Ibu tadi. Mungkin karena bolak-balik hujan ya. Di sini tadi apa namanya sedikit gerimis dari pagi tadi sampai sore gerimis gitu. Jadi agak bermasalah jaringannya. Oke, mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi dan waktu kita sudah jam 8, kalian mungkin ada kelas lagi ya. Jadi Ibu akhiri sampai di sini, mohon maaf, dan besok kita masih jumpa lagi di jam 7. Mohon maaf sekali besok kalau agak-agak lola ininya ya, linknya ya. Harap maklum lah untuk jaringan, gangguan teknis segala macam. Tapi Ibu usahakan jam 7.15 tuh udah kasih link. Baik, terima kasih Ibu ucapkan. Sampai jumpa besok ya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu akhirin ya. Mau ngakhirinnya aja lemot tengok ini jaringannya.